Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita tetap melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan kitab Sahih Fadailul A'mal min kitab Sahihil Jami' lil Imam Al-Allama Al-Muhaddits Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis kita pada malam hari ini hadis yang diriwayatkan oleh atau kisah Umar bin Al-Khattab dengan Talha bin Ubaidillah, di mana Umar radhiyallahu taala anhu mengisahkan atau perawi mengisahkan marra Umar bin Al-Khattab bi Talha ba'da wafati Rasulillah. Umar pada suatu hari melewati Talha bin Ubaidillah, dan itu terjadi ketika Rasulullah SAW telah wafat. Faqala malaka muktabian, mengapa engkau termenung wahai Talha? Asa'atka imra'atu ibni ammik, apakah putri dari pamanmu itu mengganggumu? Allah taala alam siapa yang dimaksud di situ. Qal la, maka Talha menjawab, tidak, sama sekali tidak ada yang mengganggu saya, tidak ada yang mengusik perasaan dan pikiran saya. Walakinni, akan tetapi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, akan tetapi aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan perkataan beliau itulah yang senantiasa saya pikirkan, yang sedang saya renungkan, di mana beliau SAW bersabda, inni la a'lamu kalimatan. Rasulullah bersabda, sungguh aku mengetahui satu kalimat, la yaquluha 'abdun 'inda mautihi, yang tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat tersebut menjelang kematiannya, illa kanat lahu nuran li sahifatihi, melainkan catatan amalannya akan bercahaya. Maka ini sebab dari Talha merenung. Ada perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat dia terus memikirkan kalimat apa itu. Dan sudah kita pernah sebutkan bahwasanya para sahabat seperti itu, hirs, semangat mereka dalam mengetahui satu kebaikan, mengetahui satu ilmu yang merupakan ilmu yang bisa memberikan manfaat kelak di akhirat. Mereka sangat berlomba mengetahui ada satu kalimat yang ternyata keutamaannya sangat besar, itu selalu dia pikirkan. Dan Talha adalah sekilas tentang beliau adalah minal asyaratil mubasysyirina bil jannah. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara jelas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya surga. Nikmat apa lagi yang lebih tinggi daripada mendapatkan rekomendasi, mendapatkan jaminan secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah calon penduduk syurga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 nama sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdurrahman bin Auf, diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, qol, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar akan memasuki syurga. Wa Umar fil jannah, dan Umar akan masuk syurga. Wa Utsman fil jannah, wa Ali bin Abi Thalib, wa Ali fil jannah, Utsman di surga, Ali radhiyallahu taala anhu akan memasuki syurga. Wa Talha fil jannah. Dan inilah perawi atau pelaku kisah yang kita angkat pada malam hari ini,
dia juga disebutkan namanya secara langsung oleh Nabi SAW bahwasanya dia adalah calon penduduk syurga. Wa Zubair fil jannah, juga Zubair. Wa Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf fil jannah, di surga. Wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah, di surga. Wa Sa'id ibn Zaid fil jannah, Sa'id ibn Zaid fil jannah. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Ini adalah keutamaan besar ya bagi para sahabat, meskipun ada jaminan secara global bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwasanya Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya, satu jaminan secara global bahwasanya para sahabat akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keistimewaan lebih khusus lagi bagi sahabat-sahabat yang disebutkan namanya secara khusus bahwasanya mereka adalah calon penduduk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat sesatlah akidah dan keyakinan orang-orang Syiah yang menjadikan ibadah ketika menganggap dirinya beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah, ketika mencela dan menghina ya orang-orang yang telah disebutkan namanya oleh Nabi SAW sebagai penduduk syurga, ya, seperti Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu taala anhuma. Maka itu satu bukti kesesatan akidah dan keyakinan orang-orang Syiah yang menjadikan celaan kepada orang-orang yang telah dijamin syurga sebagai satu ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dan Talha bin Ubaidillah, sekiranya tidak ada keutamaannya lain selain dijamin masuk surga, maka itu sudah cukup. Beliau telah mendengarkan bahwasanya beliau telah dijamin masuk surga, tetapi ya bukan beliau ya muttaqian, bukan beliau berpangku tangan dengan jaminan tersebut. Beliau masih terus bersemangat, beliau masih terus mengejar bagaimana bisa mendapatkan ya surga Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang terbaik. Ya, bahkan setelah beliau meninggal, beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, kalimat ya satu kalimat mulia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah informasikan, Talha belum mengetahui kalimat apa itu, maka beliau selalu memikirkan kalimat apa kira-kira itu yang beliau telah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan keutamaannya. Siapa yang mengucapkan kalimat tersebut di penghujung kehidupannya, maka catatan kebaikannya akan bercahaya. Wa inna jasadahu wa ruhahu la yajidani laha rauhan indal maut. Dan orang yang menyebutkan kalimat tersebut di penghujung kehidupannya, maka jasadnya dan ruhnya akan ya, beristirahat, akan bahagia, akan tenang. Faqubida wa lam as'alhu. Dan ternyata Rasulullah SAW telah meninggal, kata Talha, dan saya belum bertanya kepadanya kalimat apa yang beliau maksud. Itulah yang beliau selalu pikirkan, ya kalimat apa kira-kira itu. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Bagaimana semangat para sahabat dalam mencari kebaikan, dalam mengumpulkan pundi-pundi pahala, dalam mengejar sebab-sebab kebahagiaan dan keselamatan di akhirat kelak. Faqal, maka Umar menjawab, ma'a'lamuhu illa allati arada 'alaiha ammahu. Umar mengatakan, saya tidak mengetahui atau tidak ada kalimat yang kemungkinan itulah yang beliau maksud, kecuali kalimat yang beliau telah tawarkan berkali-kali kepada pamannya Abu Talib ketika beliau menjelang kematiannya. Apa kalimat tersebut? Ya, kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya, kalimat yang mulia atau kalimat yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah beberapa hadis sudah kita lewati bagaimana keutamaan kalimat yang singkat tersebut yang merupakan kalimat tauhid, kalimat al-iman. Ya, Umar mengatakan, tidak ada yang saya ketahui atau kemungkinan kalimat yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
selain kalimat yang pernah ditawarkan Nabi SAW kepada pamannya ketika Abu Talib menjelang kematian. Dan kisahnya sangat masyhur, kisahnya sangat masyhur, senantiasa diulangi dalam pelajaran-pelajaran akidah, bagaimana nilai kalimat la ilaha illallah. Orang yang sepanjang hidupnya hidup di atas kekufuran, orang yang sepanjang hidupnya hidup di atas kesyirikan dan maksiat, pahala amalan yang dia lakukan tidak dicatat. Akan tetapi ketika dia bisa menutup kehidupannya, mendapatkan taufik dan hidayah untuk menutup kehidupannya dengan kalimat tersebut la ilaha illallah, maka itu sudah menjadi modal untuk dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah kita sebutkan bagaimana kisah pemilik kartu, kisah hadisul bitaqah yang memiliki 99 catatan keburukan. Satu catatan luasnya atau lebarnya maddul basar, sejauh mata memandang. 99 catatan semuanya penuh dengan keburukan, akan tetapi dia bisa mengakhiri kehidupannya dengan kalimat yang mulia tersebut. Dengan penuh keikhlasan dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia menutup kehidupannya dengan itu, dan itu bisa mengalahkan keburukan yang begitu banyak. Walau alima anna syai'an anjalahu minha la amarahu. Sekiranya, kata Umar, sekiranya Nabi SAW mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada kalimat yang lebih bisa menyelamatkan, lebih bisa menjadi sebab keselamatan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi kalimat la ilaha illallah, maka sudah pasti itu kalimat yang akan diajarkan, diperintahkan kepada pamannya untuk diucapkan ketika dia dalam proses sakratul maut. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itulah kalimat yang paling mulia dan itulah zikir yang paling afdal. Akan tetapi sekali lagi kebanyakan kita masih dalam kondisi hati yang lalai, hati yang ghaflah. Sekiranya waktu-waktu kosong kita isi dengan kalimat la ilaha illallah, maka sungguh kita telah mendulang pahala yang besar. Akan tetapi hati kita belum terbiasa, hati kita masih menjadi hati yang sering lalai, sehingga waktu-waktu berlalu begitu saja tanpa diisi dengan kalimat yang mulia tersebut. Bahkan pada momen-momen yang merupakan momen yang secara khusus dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tersebut, kadang kita terluput. Ketika selesai berwudu misalnya, secara khusus ketika kita selesai berwudu, secara khusus dianjurkan untuk membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kadang itu pun masih terkadang kita lupa, padahal kalimat itu sangat mulia. Bahkan diucapkan ketika selesai berwudu. Kalimat tersebut ketika kita berwudu dengan benar, man tawadda'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu memperbaiki wudunya, kemudian mengucapkan di setelahnya kalimat tersebut, maka dia akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Dia bebas memilih pintu mana saja yang dia inginkan. Ini menunjukkan tingginya nilai kalimat la ilaha illallah. Itu hadis yang pertama. Keutamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, bahwasanya orang yang bisa menutup kehidupannya dengan kalimat tersebut, catatan pahalanya akan bercahaya, jasadnya dan ruhnya akan beristirahat dengan tenang dan merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Itu diantara fadail, keutamaan kalimat tauhid, keutamaan orang yang bertauhid, yang mengucapkan kalimat tauhid sebagai penutup dari kehidupannya di dunia ini. Makanya Nabi kita SAW memerintahkan untuk laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkanlah
tuntunlah orang-orang yang sedang menghadapi sakratul maut di antara kalian dengan kalimat yang mulia tersebut. Hadis yang berikutnya, An Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu qala, dari Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sirrin yaqul. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan menyampaikan kepada manusia ghaira sirrin, tidak sembunyi-sembunyi. Ya, ini penegasan. Beliau memang menyampaikan secara terbuka, secara terang-terangan kepada para sahabat. Apa yang beliau sampaikan? Beliau menyampaikan, ala, ketahuilah, inna ala abi fulanin laisu li bi awliya. Sesungguhnya keluarga Abi Fulan, atau sesungguhnya keturunan, ya, keluarga Abi Fulan, ya, jadi di sini tidak disebutkan keluarganya siapa, tapi beliau, kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, beliau SAW menyebutkan, akan tetapi para perawi hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis, menyamarkan, ya, menyamarkan nama keturunan atau keluarga siapa yang dimaksud, karena dengan menyebutkannya tidak ada tambahan faedah yang didapatkan. Iya, meskipun disebutkan makna hadis, iya, tidak ada tambahan faedah. Bahkan ketika disamarkan pun, iya, bahkan ketika disamarkan itu lebih baik, ya, untuk menghindari fitnah dan untuk, ya, tidak timbul, ya, prasangka-prasangka yang kurang baik, ya, terhadap keluarga yang dimaksud tersebut. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya keluarga Abi Fulan bukan aulia, bukan aulia, artinya bukan kekasihku, ya, bukan orang-orang yang aku berikan wala kepadanya. Dan al-wala, ya, sudah kita biasa dengarkan dalam, ya, pelajaran akidah, ya, bagaimana akidah al-wala wal bara. Al-wala menuntut akan adanya nusrah wal mahabbah, ya, ketika kita wala kepada seseorang, maka itu, ya, menunjukkan kita akan memberikan dukungan, pertolongan, dan mencintai serta berkasih sayang dengan orang tersebut. Dan kata para ulama kita dan Ibnu Hajar, ya, merajihkan bahwasanya keluarga yang dimaksud adalah keluarga Abi Talib, ya, keluarga dari pamannya sendiri, ya, keturunannya. Dan yang beliau maksud adalah keluarga-keluarganya yang tidak masuk Islam, yang tidak mau menerima dakwah beliau, ya, yang tidak mau menerima dakwah dari Nabi SAW. Maka Nabi berlepas diri darinya dan tidak memberikan kepadanya al-wala, ya, tidak memberikan kepadanya al-wala, dan beliau bara, ia berlepas diri dari mereka. Innama waliyya Allah, akan tetapi yang kepadanya aku wala adalah Allah Subhanahu wa taala, was-salihul mu'minin, dan orang-orang soleh dari orang-orang beriman. Maka dari hadis ini menunjukkan bagaimana akidah wala, bagian dari tauhid, bagian dari pelengkap atau bagian penting dalam akidah kita mentauhid. Bukti bahwasanya kita mentauhidkan Allah adalah ketika kita berlepas diri, ketika kita berlepas diri kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, berlepas diri kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya sekalipun, beliau terang-terangan sampaikan bahwasanya saya berlepas diri dari keluargaku yang
tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu memanglah konsep akidah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Tidak akan engkau temukan orang-orang yang beriman, yaitu berkasih sayang, memberikan wala, memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, bahkan meskipun mereka itu yang memusuhi Allah adalah bapak-bapak mereka. Walau kana aba'ahum au abana'ahum, atau bahkan anak-anak mereka, au ashiratahum, atau keluarga-keluarga mereka. Seperti itulah konsekuensi. Inilah satu di antara konsekuensi berat yang harus kita pertahankan, yang harus kita pertahankan ketika kita memilih akidah, ketika kita memilih bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berlepas diri kepada siapapun yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena berlepas diri dari orang-orang yang dekat dengan kita, tidak memberikan kasih sayang, mahabbah, pertolongan, apalagi dalam urusan-urusan agama dan ibadah, itu adalah perkara yang berat, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang tinggi. Ya radhiyallahu anhum wa radu'an. Untuk bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi dan tidak mau taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengganti kesabaran kita untuk berlepas diri dari mereka dengan keridhaan Allah, dan Allah memasukkan keridhaan ke dalam hati kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai Hizbullah, sebagai kelompok yang merupakan kelompok yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hizbullah, kelompok yang akan ditolong beserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menyampaikan itu secara terang-terangan kepada para sahabatnya untuk mengajarkan kepada mereka bahwa seperti itulah kita mesti berlepas diri, bahkan kepada keluarga kita sekalipun. Innama waliyallah, akan tetapi loyalitas kepada siapa? Wala kita, kata Rasulullah SAW, adapun loyalitas saya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka loyalitas, mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wassalihul mu'minin, dan kepada orang-orang saleh dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka siapapun orang-orang yang beriman, maka kepadanya kita tujuhkan wala kita, loyalitas kita, kecintaan kita, meskipun dia adalah orang yang secara nasab jauh dari kita. Dan di riwayat yang lain, di riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala anhu, ada tambahan, dan di situ ada faedah penting. Walakin lahum rahimun, Nabi menambahkan bahasanya, akan tetapi kepada mereka tetap mendapatkan hak rahim, silaturrahim, karena mereka adalah keluarga Nabi. Abulluha bibalaliha, yang aku akan tetap berikan hak-hak silaturahim kepada mereka. Dan ini faedah penting, akan tingginya kedudukan dan hak silaturahim, meskipun kepada orang-orang yang kafir sekalipun, tetap kita menjalin komunikasi kepada mereka, tetap menjaga hak-hak sebagai keluarga-keluarga dekat kepada mereka. Akan tetapi kita tidak memberikan mahabbah, dan tentunya kita senantiasa berharap kepada mereka dan mencari upaya agar mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menjadi orang-orang yang beriman. Dan dalam hadis ini faedah penting bagaimana kedudukan wala. Al-Bara
al-wala wal bara ya dalam Islam. Bagaimana kedudukan hal tersebut? Sudah kita sebutkan tadi ya, firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala kita harus berlepas diri dari orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wala wal bara merupakan bagian dari la ilaha illallah, bagian dari konsekuensi dari la ilaha illallah yang sangat penting. Ya, ketika seseorang sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti dia harus menerima konsekuensinya. Dia harus berlepas diri dari orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah atau orang-orang kafir, meskipun itu adalah keluarga dekatnya. Kemudian al-wala wal bara, ya, ketika kita berlepas diri dari orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, adalah merupakan sebab untuk mendapatkan kesempurnaan iman dan untuk mendapatkan dan merasakan manisnya iman. Ya, wa inna lil imani la halawah, karena sesungguhnya pada keimanan itu memiliki kenikmatan. Dan kata Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang siapa yang mewujudkan perkara tersebut, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dan manisnya iman itulah kenikmatan yang paling tinggi. Bahkan para sahabat yang telah merasakan manisnya iman rela menukarkan keimanan tersebut dengan meninggalkan dunia mereka. Mus'ab bin Umair karena telah merasakan manisnya iman rela meninggalkan kemewahan dunia, meskipun beliau adalah awalnya orang yang paling kaya, pemuda yang paling disegani, dikagumi. Dengan kekayaannya, hanya dengan sekedar parfumnya seseorang sudah bisa mengenali beliau, bahwasanya beliau yang baru-baru lewat di jalanan tersebut, karena tercium parfumnya yang mungkin tidak ada yang memiliki sepertinya. Akan tetapi ketika dia sudah masuk iman di dalam dadanya dan telah merasakan manisnya iman, beliau tinggalkan itu. Beliau rela meninggalkan dunia itu demi keimanan, sampai ketika beliau meninggal dalam keadaan kain yang dipakai menutupi badannya, ketika ditarik untuk menutupi kepalanya maka terbuka kakinya, dan ketika ditarik untuk menutupi kakinya terbuka kepalanya, padahal dia adalah orang yang sangat kaya raya. Akan tetapi Rasulullah melihatnya dalam kondisi bersedih, akan tetapi beliau menjanjikan baginya surga. Para sahabat rela disiksa demi iman. Para sahabat lebih, bahkan mereka menukarkan nyawanya demi kenikmatan iman dan kelezatan iman yang mereka telah rasakan. Rasulullah bersabda, siapa yang mewujudkan 3 perkara tersebut, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, adalah ketika seseorang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya, dari segalanya. Maka orang yang sudah di dalam hatinya sudah lahir kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari kecintaan dari segalanya, dan itu dia buktikan dalam amalan. Ketika datang panggilan azan, tidak ada lagi dia pikirkan kecuali bergegas untuk menghadiri panggilan tersebut. Ketika mendengarkan tentang sunnah-sunnah Nabi, maka tidak ada lagi yang dia pikirkan kecuali harus berusaha mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Maka orang yang seperti ini akan merasakan manisnya iman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, adalah ketika seseorang mencintai saudaranya, dia tidak mencintainya melainkan karena Allah.
Dan inilah yang disebut dengan wala, ya, ketika seseorang mencintai saudaranya karena keimanannya, mencintai saudaranya karena kesolehannya, baik dia keluarga ataupun bukan keluarganya, dia mencintainya bahkan seakan dia adalah saudaranya, bahkan lebih daripada itu karena keimanan yang ada di dadanya atau kesolehan yang ada pada dirinya. Maka orang yang mencintai saudaranya karena Allah, karena iman, karena kesolehannya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, orang yang akan merasakan manisnya iman adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama kariha an yuqdhafa fin nar, adalah ketika seseorang membenci untuk terjatuh lagi atau kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kekufuran tersebut. Yaitu orang-orang yang membenci setelah dia bertaubat, betul-betul dia telah membenci kekufuran dan tidak mau lagi untuk kembali kepada kekufuran tersebut walau dengan apapun. Atau orang yang telah mendapatkan hidayah, atau orang yang telah berhijrah, ia betul-betul membenci kemaksiatan, betul-betul membenci dosa, betul-betul membenci kemungkaran yang pernah dia terjatuh di dalamnya sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah. Iya, maka orang yang mendapatkan hidayah, orang yang berhijrah dan betul-betul membenci masa lalu, keburukan yang pernah dia terjatuh di dalamnya, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam neraka, maka dia akan merasakan manisnya hidayah, manisnya keimanan. Dan jangan justru sebaliknya, sudah dapat hidayah, sudah berhijrah tetapi masih mengenang dan terkadang bernostalgia, dalam artian masih mengenang dan merasa senang ketika mengenang keburukan dan maksiat yang pernah dia lakukan. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Itu satu faedah. Kemudian bahwasanya akidah wala wal bara, ketika seseorang mencintai dan membenci karena Allah, itu satu bukti kekuatan akidah dan keimanannya. Karena al-wala wal bara adalah dibahasakan oleh Nabi SAW sebagai tali keimanan yang paling kuat. Rasulullah bersabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali keimanan yang paling kuat atau pengikat keimanan yang paling kuat adalah al-hubbu fillah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, hadis ini juga menunjukkan keutamaan dan tingginya kedudukan silaturrahim. Meskipun sampai kepada keluarga kita yang masih dalam kondisi kafir pun, tetap kita perhatikan nilai-nilai silaturrahim. Tetap kita perlihatkan akhlak-akhlak yang mulia, yang semuanya tentunya kita niatkan adalah agar mereka ta'liful qulub, agar hati mereka tertarik kepada keimanan yang kita berada di atasnya. Bukan karena kita mencintai dan meridhoi keyakinan dan keimanan mereka, akan tetapi kita menjaga silaturahim dengan mereka agar mereka berpeluang untuk mendapatkan hidayah lewat kebaikan dan akhlak yang mulia yang kita miliki. Dan bahkan silaturahim mulai di awal-awal Islam, Nabi sudah menasihatkan itu, sebagaimana ketika para sahabat datang untuk berlindung, meminta perlindungan kepada Herakl, dan mereka ditanya, apa yang diperintahkan Nabi kalian kepada kalian? Ternyata di antara yang mereka sebutkan adalah, kami diperintahkan untuk menjaga silaturahim. Ini menunjukkan pentingnya di awal-awal dakwah Nabi fokus pada urusan akidah, tetapi ternyata silaturahim beliau telah sampaikan dan tegaskan mulai dari awal-awal Islam. Ini menunjukkan keutamaannya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang keliru itu dari
kesalahan dan kurangan kami secara pribadi mohon untuk diluruskan, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan kekeliruan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.